Masnya bener-bener rela mau lepas gitu, 100% yakin? Asal nyawa saya nggak terancam, saya rela, Mas. Asal nyawa Anda nggak terancam. Iya. Tapi itu kan versi Mas Bambang. Nyawa, jodoh, rezeki, maut semua kan udah ada yang ngatur. Tapi saya punya keinginan kuat, Mas. Iya. Saya ingin punya keturunan juga. Dan saya juga mau punya istri dan hidup damai. Saya mau lepas dari ini karena saya juga punya keinginan ingin punya anak. Jadi setelah Anda dapat semua yang Anda mau, bahkan Anda harus mengorbankan istri, punya rumah, punya mobil sekarang, Anda takut kehilangan nyawa dan ingin punya keluarga yang baik, dan Anda mau lepas, cuci tangan dari semua yang pernah Anda lakukan. Iya. Tapi yang Anda lakukan sih bukan bikin Anda punya harga diri sih. Anda malah terlihat nggak punya harga diri ya buat saya. Iya bener, setuju Bay. Terus? Terlihat nggak ada punya harga diri. Itu penting banget. Maaf ya. Saya tersinggung, Mas. Saya masih tersinggung loh. Ya saya juga ngelihatnya terus terang saya kesel sih. Apa yang Anda lakukan tuh bener-bener gini ya. Lo nggak pantas jadi laki, lo nggak pantas jadi suami orang. Lo mau punya keluarga, lo mau punya anak, lo nggak pantas, men. Iya. Anda gini ya. Saya Roy seperti diancam sama orang yang takut mati sama Gondorwo. It doesn't make sense to me. Karena semenjak saya melakukan ritual ini, saya jadi gampang marah, Mas. Jadi gampang tersinggung. Kalau Anda kuat, Anda bisa kendaliin tuh emosi. Gunain kekuatannya untuk melawan emosi dan melawan keinginan untuk bikin perjanjian baru sama Gondorwo itu. Masih labil ya. Iya masih labil. Masih antara Iya, antara pengen enggak. berubah dan enggak. Dia bawa cuma satu aja tuh. Dia bawa kayak cuma emang satu. nggak sepenuh hati gitu. Ya gimana ya Mas Bambang? Kami biasanya Roy di sini ketemu dengan partisipan yang emang ingin benar-benar mau berubah, mau berusaha jauh lebih baik. Iya, Mas. Tapi kalau misalnya Anda juga setengah hati, ya Iya, buat apa gitu? Saya nggak setengah hati. Karena sekarang ini Gondorwo itu masih ada di sekeliling saya. Dia masih mengancam saya, Mas. ya ini aja. Karena Mas, Anda aja tadi begitu emosinya kepancing, Mau balik lagi. masih bisa punya ini, dia nggak marah. Nih saya Tampaknya saya harus melakukan penelusuran ke rumahnya dan atau lokasi usahanya. ini harus dituntasin sih, terus terang Iya. karena kasihan juga. Iya. Kalau misalnya Oh, masih ada rasa kasihan ya? Karena ya takut mati, gampang marah. Ini kita yang di sini. Kalau misalnya ada orang lain yang saingan bisnisnya, Iya. dia jahat lagi nanti. Saya yakin masih ada sisi baik di dirinya Mas Bambang. Iya. Jarang-jarang loh saya lihat Bayu bersifat tegas dan seperti itu. Artinya berarti masalah kamu itu memang benar-benar nggak gentle gitu. Jadi dia kan family man, Bayu. Nggak ngorbanin Iya. istri untuk dapat Iya. kekayaan, udah gitu dia takut kehilangan nyawa tuh. Iya. Menurut saya Nggak make sense, nggak family. terlaluan man. sih. Udah nggak punya hati. Iya. Ya udah Mas Bambang, Anda boleh bawa ini semua dan mudah-mudahan Roy masih mau melakukan penelusuran ke rumahnya. Saya akan melakukan penelusuran ke rumahnya tampaknya atau lokasi tempat dia menyimpan satu lagi. Masih adakah yang tersisa atau tidak? Oke, silakan Mas Bambang. Oke, Mas. Terima kasih sudah hadir ya. Keuntungan instan bisa membuat siapa saja menjadi gelap mata. Tak peduli dia akan mengorbankan orang lain atau keluarga. Hingga pada akhirnya hanya penyesalan yang menyambut di depan mata. Kasihan sih sebenarnya, karena dia alasan ekonomi, alasan bisnis untuk membahagiakan keluarga, tapi justru malah mengorbankan keluarganya. Iya. Ada yang harus ditelusuri di rumahnya, Roy. Saya tuh dari tadi gregetan dan masih unak-unak ganjilan di hati saya kalau saya tuh pengen cari yang tersembunyi lainnya. Biar tuntas ya. Biar tuntas gitu. Dan ada satu lagi. Roy ngelihat itu ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan lagi dan masih ada satu lagi yang ganjil dan saya harus melakukan penelusuran. Baik, pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Bambang.
Ya inilah Mas Roy, tempat usaha saya. Dulu maju, sekarang jadi turun. Bangkrut. Iya. Jadi ini adalah pemirsa salah satu tempatnya, tempat usaha yang tadinya maju sekarang bangkrut. Iya. Saya tertarik ke arah sana deh Mas. Coba saya ngerasa ini sebenarnya semua ruangan nggak selalu dipakai ya. Nggak selalu dipakai Saya Mas kok Roy. ngerasa banyak hantu alam-alam lihat tuh. Ada semacam kalung wewe. Inilah tempat bersenggama istri saya dengan makhluk genderuwo itu. Apa yang saya lihat di sini ya pemirsa, saya merasakan energi yang sangat parah banget. Energi terpaksa, lembab, dan penuh darah. Kok ada banyak bunga ya? Itu permintaan makhluk genderuwonya. Aura di sini sangat kejam sekali loh di sini. Pantesan ya dia menderita lalu kemudian berakhir dengan tidak baik. Pantesan ya dulu istrinya sangat menderita sekali ya. Saya ngerasa disakitin pas bersenggama juga bahaya sekali. Iya, Mas. Loh, itu apa ya? Saya boleh hancurkan di sini? Tapi kalau saya ini dihancurkan aman nggak saya Mas Roy? Aman, nggak ada masalah kok. Kalau aman silakan Mas Roy. Mas. Aduh, tolong Mas Roy. Seperti ada yang nyerang saya. Nggak apa-apa. Kontrol ya, kontrol. Lawan harus fokus dan fokus. Fokus ya, Mas. Ini rambut-rambut genderuwo ya. Iya, Mas. Semakin kamu lawan, genderuwonya akan semakin tambah parah di sini. Nanti saya akan bakar juga, nanti akan saya musnahkan. Tuh, kamu lawan deh sebentar. Saya masih ngerasain ada energi yang lain di sini. Masih ada yang berbeda tampaknya. Saya masih bisa bantu saya sebentar. Saya masih ngerasain ada sesuatu di sini gitu. Masih belum beres. Auranya masih nggak bagus. Kamu pernah nyantet orang ya? Saya dulu pernah nyantet orang Mas Roy, tapi sekarang saya berbalik disantet Mas Roy. Ya itulah hukum karma. Hati saya berbisik bahwa entah kenapa ya saya ingin hancurkan ini, apa boleh? Silakan Mas Roy. Tim kru bisa bantu saya untuk menghancurkan. Iya, dihancurin. Gimana kalau yang ini? Saya mau lihat. Aduh. Di sini ada terlihat ada banyak paku ya. Saya minta sarung tangan. Sebentar ya. Saya lihat di sini ada banyak. Ini paku apa Mas Roy? Apa? Ini paku apa ya? Banyak begini, ada Iya, rambut juga. sebenarnya ini ada paku. Ada rambut juga. Terus di sini ada rambut juga nih yang bisa saya kasih lihat.
sini tempat makhluk halus genderuwonya masih ada. Saya kok masih merasa kurang, masih belum puas ya. Ada sesuatu di dalam sini. Kayak ada yang ngirimin kamu gitu loh, benda-benda gaib gitu loh. Ini yang saya rasakan di sini semua. Untungnya benda-benda ini belum masuk ke tubuh saya, Mas Roy. Iya, belum sempat sampai masuk ke tubuhnya. Saya ngerasa saya masih ngerasa di atas, di sekeliling kita masih banyak ada aroma black magic, ada bau-bau black magicnya di situ. Coba Mas Roy, periksa Mas Roy. Sebentar pelan-pelan ya. Saya lihat ada sesuatu benda yang tertanam di tembok ini. Saya punya firasat dan mata batin saya bilang, tembok ini, Roy, tembok ini. Coba, saya boleh nggak untuk paku ini, untuk membongkar ini dulu? Boleh Mas Roy, silakan. Saya terpacu, bantuin saya, tim ada bisa bantuin hancurin yang sebelah sini. Oke. Ada sesuatu Mas Roy? Nggak ada. Bukan di sini. Teman kamu pernah datang ya ke lokasi ini ya? Pernah Mas Roy. Coba di bagian sini dulu. Saya minta tolong bantuan timku untuk hancurin. Iya. Oh. Saya masih ngerasain getarannya ya. Boleh saya getok di sini tidak? Boleh, silakan Mas Roy. Coba saya pinjam, boleh gak? Saya merasakan ada sesuatu yang aneh ya. Ini apa ya? Ini apa ya? Saya nggak tahu itu apa. Ini ada rambut. Ini kiriman seseorang Mas Roy ya? Iya, ini ada silet, ada paku. Saya ngerasain energinya sangat buruk sekali ya. Jadi saya harus gimana Mas Roy? Gini, nggak ada lagi ritual-ritualan yang kayak gitu yang tadi saya pesankan. Iya, Kemudian kamu harus rapihin semua rumah-rumah ini, nggak ada yang gelap di bagian sini. Dan kemudian saya pengen banget supaya tempat ini bisa berfaedah buat orang lain. Caranya gimana? Nanti kamu pikirin baik-baik. Bisa kamu kegiatan seperti apa di sini. Dan saya ngerasain sebenarnya area sini tuh kurang didoa-doain dengan anak yatim seperti itu loh. Saya ngerasa tempatnya ini tuh penuh dengan kekosongan. Tapi saya takut miskin Mas Roy. Saya kali gini, yang paling simpel. Kamu mendingan miskin atau gara-gara genderuwo.
saya mendingan miskin. Kalau saya bilang tinggalin semua genderuwonya dan nggak ada yang aneh-aneh lagi. Kalau misalnya mau tenang, punya keturunan dan punya istri lagi, kembali ke jalan yang benar, mendekatkan diri pada Tuhan, dan saya akan bakar semuanya ini. Oke, saya siap Mas Ray. Nggak ada lagi ritual-ritual. Baik, Kalau nggak pasti banyak yang menghantui semua di sini. Ya, baik Mas Ray. dikumpulinnya semua nanti kita bakar. Ya, ya siap. Nah ini ya semuanya udah kita kumpulin Oke, Mas. bersama tim juga. Intinya saya nggak mau ada ritual-ritual lagi dan perjanjian-perjanjian gaib lainnya. Iya, saya Ya. berjanji saya tidak akan melakukan ritual semacam ini lagi. Bener ya? Ya janji Mas Sekarang Ray. kamu bakar sambil berjanji dalam hati untuk tidak melakukan lagi.